Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Wahyudi dari Fakultas Vokasi Universitas Bina Dharma, program studi Teknik Komputer. Di sini saya akan menjelaskan pengenalan Windows Server. Windows Server ialah Windows yang dikembangkan oleh Microsoft Corporation untuk mendukung manajemen tingkat enterprise, penyimpanan data, aplikasi, dan komunikasi. Windows Server sendiri berperan untuk dalam pengelolaan jaringan server. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu edisi dari beberapa software Windows Server dari dulu sampai dengan sekarang. Yang pertama yaitu ada Windows Server 2003 yang dimunculkan pada April tahun 2003. Yang kedua ada Windows Server 2003 R2 yang dimunculkan pada Desember 2005. Yang ketiga ada Windows Server 2008 yang dimunculkan pada Februari tahun 2008. Yang keempat ada Windows Server R2 yang dimunculkan pada tanggal Juli 2009. Yang kelima ada Windows Server 2012. Yang keenam ada Windows Server 2016, dan yang baru ini ada Windows Server 2019. Setelah mengetahui edisi-edisi dari Windows Server, sekarang fungsi dari Windows Server itu sendiri ialah yang pertama, membantu mengoperasikan kebanyakan proses pelayanan server dari perintah sistem operasi berdasarkan arsitektur yang dimiliki server tersebut. Yang kedua, memberikan hak kepada para pengguna untuk mengakses dan memanajemen server baik melalui GUI maupun CLI. Yang ketiga, membantu konfigurasi server lanjutan baik dari segi hardware, software maupun konfigurasi layanan jaringan tersebut. Yang keempat, membantu mengelola jaringan dan juga memonitoring komputer klien yang terhubung pada sistem jaringan. Yang kelima, menyediakan sebuah antarmuka atau interface yang terpusat pada untuk membantu para pengguna menjalankan proses-proses. Kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada Windows Server. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan Windows Server pada Windows Server 2003. Kelebihan pertama pada Windows Server 2003 ialah interface servernya mirip Windows XP baik versi Pro maupun Home edisi, sehingga terlihat lebih menarik daripada server Windows sebelumnya. Cara instalasi dan pengoperasian Windows Server 2003 juga tergolong lebih mudah karena jika dibandingkan dengan Windows NT. Yang ketiga, proses rebooting-nya terjadi sangat cepat sehingga terasa seperti bekerja pada mesin desktop yang sebenarnya. Windows Server 2003 ini sangat cocok juga untuk perusahaan-perusahaan besar karena desain untuk memenuhi kebutuhan konsumen skala besar dan bisnis. DHCP yang digunakan pada Windows Server 2003 juga mampu memudahkan pengoperasian jaringan komputer pada organisasi skala besar. Yang keenam, mudah melakukan konfigurasi DHCP. Di balik kelebihan Windows Server terdapat juga kekurangan pada Windows Server 2003. Di mana kekurangannya yaitu pertama, Windows Server 2003 terasa kurang memadai untuk web yang sekarang. Dan yang kedua, ada beberapa aplikasi yang tidak dapat dijalankan pada Windows Server 2003. Bahkan beberapa di antaranya adalah buatan Microsoft itu sendiri. Yang ketiga, jika tidak berhati-hati maka sering terjadi error pada saat pengoperasiannya. Yang keempat, untuk dapat memunculkan atau menggunakan diperlukan spesifikasi hardware yang tinggi. Dan yang kelima, keamanan pada server Windows Server 2003 ini kurang terjamin dibandingkan dengan Windows Server yang
baru-baru ini. Baiklah, itu saja yang bisa saya jelaskan tentang pengenalan Windows Server. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Triyoga. Saya di sini akan membuat tutorial cara install VMware Workstation di Windows 10. Oke, bagaimana tutorialnya? Kita langsung saja. Oke, kita sudah di tutorialnya. Pertama-tama kita download VMware-nya dulu. Kita klik VMware, ada di Google. Di situs resminya vmware.com-nya. VMware ini merupakan software virtualisasi yang berbayar, jadi teman-teman harus membeli lisensinya. Kalau misalkan keberatan, saya sarankan teman-teman untuk menggunakan VirtualBox yang gratis ya. Silakan download dulu di vmware.com ya. Ini file installernya. Di sini saya sudah menyiapkan file installernya ya. Kita tinggal jalankan aja dengan klik file installernya ya, yang sudah saya download tadi. Tunggu sejenak ya teman-teman, kemudian klik yes, tunggu, kita klik ya teman-teman. Nah, kemudian kita klik next untuk melanjutkan. Kita dicentang saja, langsung next lagi ya. Ya, ini bisa teman-teman cek. Kalau teman-teman tidak menginginkan, cek for product update ya teman-teman. Kita next lagi, install. Kita tunggu penginstalannya teman-teman. Sebetulnya untuk menginstal VMware Station ini sama saja seperti kita menginstal aplikasi lainnya di Windows. Jadi kita langsung saja mengeksekusi filenya ya. Gampang sekali ya teman-teman. Kita klik next saja, langsung bisa ya, langsung terinstall ya. Kita tunggu dulu proses instalasinya sampai selesai. Di sini kita tunggu ya. Sangat mudah sekali ya teman-teman untuk menginstal VMware ini. Saya menggunakan VMware Workstation yang Pro ya, yang versi terbaru. Jika sudah terdownload dan teman-teman, ini sudah selesai ya. Kemudian kita masukkan lisensinya. Ini kita sudah punya lisensinya, kita copy saja. Kalau teman-teman mau mendapatkan lisensi ini, teman-teman harus membeli ya teman-teman. Proses instalasinya cukup simpel ya, kita cukup jalankan saja. Lisensi itu beli ya teman-teman. Inilah tampilan awal dari VMware Workstation Pro. Nah, sampai di sini kita sudah bisa membuat virtual mesin baru untuk menjalankan sistem operasi lain di dalam sistem operasi utama, yaitu Windows.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Pangestu. Saya dari kelas DD2A, Prodi Teknik Komputer. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara instalasi Windows Server. Berhubung saya masih menggunakan VMware, maka saya akan melakukan instalasi Windows Server melalui Workstation VMware. Jika kalian belum tahu bagaimana cara menginstal VMware, bisa simak video saya sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan beralih kepada instalasi. Yang harus kita siapkan adalah ISO Windows Server. Saya menggunakan 2003, maka saya menyiapkan Windows Server 2003. Pertama kita buka VMware-nya. Sebentar. Lalu kita klik Create a New Machine untuk membuat mesin baru. Tipikal, klik Next saja. Next saja. Ini kita pilih sistem operasi. Lalu versinya, klik Next. Lokasi penginstalan, klik Next. Ukuran hard disk, klik Next. Lalu di sini kita pilih Customize. Lalu pada CD kita isikan ISO file Windows Server kita. Oke, jika sudah, kita klik Close. Lalu kita finish. Dan machine-nya sudah terbuat. Kita lihat ya, ISO-nya sudah masuk. Sekarang kita hidupkan mesin. Untuk full layar kita klik full screen. Kita tunggu saja sebentar, dia sedang membaca ISO kita. Klik enter untuk melanjutkan. F8 kita setuju. Ini adalah pembagian partisi. Kita klik OK untuk partisi baru. Kita beri 20 GB untuk sistem C, untuk partisi C. Lalu kita klik insert. Untuk sisanya kita buat lagi. Kita tekan C. 20 kita kasih 15. Enter. Dan yang terakhir kita buat lagi 5, sisanya 5 GB. Kalau kita enter. Jika selesai, kita pilih partisi C, lalu kita klik enter, dan kita pilih yang paling atas NTFS file system. Kita pilih yang quick agar cepat, lalu klik enter. Dia sedang memformat, tunggu saja. Ini sedang melakukan setup terhadap hard disk. Mungkin memakan waktu sekitar 5 menit atau lebih. Kita tunggu saja. Jadi pada dasarnya Windows Server ini sangat penting untuk sebuah perusahaan agar dapat memanajemen sebuah jaringan agar tidak acak-acakan. Jadi akan berpusat pada satu PC yang sudah terinstall Windows Server. Dia tidak memakan waktu begitu lama. Sambil menunggu, jangan lupa klik subscribe dan jangan lupa untuk follow IG saya yang akan saya cantumkan pada akhir video ini. Bagi yang belum bisa menginstal VMware-nya, masih bisa dilihat video saya sebelumnya bagaimana cara menginstal VMware. Dan untuk menginstal pada real time-nya, mungkin prosesnya akan sama saja.
hanya ada sedikit perbedaan mungkin, tapi saya rasa semuanya sama, hanya pas pembagian partisinya mungkin agak berbeda, karena di sini cuma batas 40 GB. Jika sudah terinstall maka komputer akan merestart sendiri. Dan kita sudah ada pada tampilan booting Windows Server. Tahap selanjutnya adalah konfigurasi. Kita tunggu sebentar. Lagi dia masih menginstal legasi. Yang mungkin memakan waktu cukup lama, 39 menit. Tapi kita tunggu saja. Itu dia sedang menginstal device yang akan perangkat-perangkat yang akan digunakan untuk nanti. Akan saya skip dulu, nanti akan saya lanjutkan. Ya, sudah masuk ke setupnya, saya kembali lagi. Ini untuk memilih regional dan bahasa. Kalau ingin mengubah, ubah saja, kalau tidak. Karena menurut saya Windows itu lebih simpel dengan bahasa Inggris, saya klik next saja. Nah, ini adalah sebuah nama untuk komputer dan juga organisasi. Ini saya ketik nama saya. Dan pada organisasi akan tulis kelas saya. Klik next, kan key-nya F. Kita klik dulu. Ya, key ini masih dalam bentuk tria. Next. Ini adalah ini komputer yang bisa connect pada server kita nanti. Kita klik per device, per user. Next. Nama komputer dan passwordnya. Passwordnya kita isi 123 agar tidak lupa. Komputer namanya kita ganti saja jadi server. Lalu kita klik next. Ini kita klik yes saja. Ini pengaturan waktu sudah benar. Klik next. Selesai. Dia akan melakukan instalasi. Video saya skip dulu, tapi layar tetap akan berjalan. Selanjutnya, typical network settingnya, kita klik saja typical, otomatis akan membuat IP protokol atau otomatis
dengan pengalamatan otomatis. Kita klik next. Langsung next saja. Ini adalah domain kita. Kita skip lagi dulu.
selesai, kita menginstal Windows Server. Untuk memulainya kita cukup menekan Ctrl Alt Del. Nah, kita masukkan password yang sudah kita isikan tadi, 123. Nah, ini Windows Server sudah berhasil diinstal. Ini adalah untuk pengaturan otomatis update. Ini untuk manage user server, ini fungsinya untuk memanage server kita, untuk menambahkan fitur. Kita klik next. Tunggu saja, sedang mendeteksi local area. Kita pilih tipikal, next. Ini DNS nama aktif, ini untuk membuat aktif directory, jadi ada next saja. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini, lalu follow Instagram saya. Jadi Active Directory ini adalah hal yang sangat penting bagi server. NetBIOS-nya kita biarkan saja, kita next. Jadi Active Directory itu sejenis penyimpanan lokal untuk server. Next. Jadi tadi itu kalau kita sudah selesai menginstal, mungkin akan ini Windows servernya akan merestart sendiri. Makanya dia meminta kita untuk mengeluarkan kalau kita memiliki program lain agar tidak crash nantinya program itu. Ya mungkin itu saja pengenalan dari saya mengenai bagaimana cara install Windows Server, apa itu Windows Server, fungsi kegunaan, fitur-fiturnya. Banyak sekali fitur yang sangat bermanfaat sebagai server dari Windows Server ini. Jadi saya sarankan untuk memakainya jika kita ingin mendirikan suatu perusahaan agar data-data itu tidak hilang saja, melainkan masih bisa disimpan lewat server. Juga bisa diakses, servernya bisa diakses untuk seluruh komputer. Dia sedang menginstal Active Directory. Ya mungkin saya akan sampai sini saja menjelaskan mengenai Windows Server. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurdiana. Saya berasal dari Universitas Bina Dharma dan saat ini saya menginjak semester 2. Saya mengambil prodi Teknik Komputer dari Fakultas Vokasi. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan melakukan contoh saat penginstalan VirtualBox di laptop atau PC Anda, di mana materi ini adalah salah satu materi dari implementasi dan administrasi Windows. Yang pertama, kita klik Google Chrome.
di-download dan tunggu hingga prosesnya selesai. Proses instalisasi VirtualBox. Langkah yang pertama, kita klik next. Kita klik next. Kita klik next. Kita pilih yes. Tunggu hingga prosesnya selesai. Ini adalah proses dalam instalisasi VirtualBox. Selesai, finish. Klik finish. Halo, kembali lagi dengan saya Muhammad Nazrul Nabil. Video kali ini saya akan menjelaskan cara menginstal Windows Server 2003 di VirtualBox. Mari kita simak cara-cara berikut ini. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita membuka program VirtualBox yang telah kita install. Setelah itu kita klik New. Setelah klik New akan muncul jendela Create Virtual Machine-nya. Di sini kita isi nama, terserah mau kita isi nama apa. Di sini saya mengisi nama Nazrun. Di tipenya karena kita mau menginstal Windows Server 2003, kita pilih Microsoft Windows. Di versinya karena kita mau menginstal yang versi 2003, di sini kita memilih yang versi 2003 64 bit. Kemudian kita klik next. Di sini di memory size-nya biarkan saja 512 MB. Kemudian kita klik next. Di jendela hard disk-nya kita pilih yang tengah ya, yang create a virtual. Setelah itu kita klik, setelah itu kita create. Kemudian akan muncul jendela hard disk file tipenya. Di sini kita pilih tipe yang paling atas, yaitu FDI atau VirtualBox Disk Image. Setelah kita pilih yang paling atas, kita klik next. Setelah kita klik next, kita akan disajikan jendela storage on physical hard disk. Di sini kita pilih yang paling atas ya, yang pilihan pertama yaitu dynamical. Kita klik, setelah itu kita next. Di sini kita disuruh pilih filenya mau kita simpan di mana, tapi di sini sudah terpilih otomatis karena sudah tersimpan di user. Kita langsung klik saja create. Tunggu sebentar sampai seperti ini. Kita klik yang sudah kita buat tadi. Setelah itu kita klik start. Klik start, tunggu programnya berjalan. Di sini kita akan memasukkan ISO Windows Server 2003 kita yang telah kita download. Di sini saya menggunakan yang standar, Windows Server yang standar. Kemudian kita klik, kemudian kita start untuk melanjutkan install Windows Server. Kita tunggu prosesnya. Di sini sedang melakukan proses. Di sini kita tunggu saja. Kemudian kita klik enter. Dan di sini kita akan diberikan informasi untuk melanjutkan, tekan enter. Dan di sini kita tekan enter untuk melanjutkan langkah berikutnya. Nah, di sini akan keluar launch. Di sini kita langsung klik F8 aja. Nah, di sini kita akan mengatur standar edisi mau seperti apa.
tetapi saya langsung enter saja untuk melanjutkan installnya. Kemudian kita klik enter lagi pada keyboard. Di sini kita tunggu saja prosesnya hingga selesai. Di sini prosesnya cukup lama, jadi mungkin akan saya percepat saja. Prosesnya sebentar lagi akan selesai. Di sini setelah itu komputer kita akan melakukan restart sendiri. Jika kita menggunakan VirtualBox, tenang saja, VirtualBox-nya yang akan merestart, bukan komputer kita. Jadi kita tunggu saja hingga proses restartnya selesai. Di sini dia akan melakukan restart sendiri, jadi tinggal kita tunggu saja. Setelah restart akan tampil jendela seperti ini. Di sini tahap instalasinya akan berjalan, jadi kita tunggu saja. Di sini juga prosesnya mungkin cukup lama, jadi bakal saya percepat lagi. Di sini proses installnya telah selesai. Kemudian kita klik next. Di sini kita isi nama kita sendiri. Kemudian kita klik next. Di sini saya akan mengisi produk key-nya. Setelah kita mengisi produk key-nya, kita langsung saja kita klik next. Di sini langsung saja kita klik next. Di bagian ini silakan kita isi password. Setelah mengisi password, silakan kita klik next. Langsung saja kita klik yes. Kita tunggu. Kemudian kita setting jadwalnya atau jam. Di bagian time zone-nya kita cari bagian Jakarta atau di bagian Bangkok ini, Bangkok, Hanoi, Jakarta. Kemudian kita klik next. Kemudian kita tunggu tahap installnya. Karena tahap installnya cukup lama, kemungkinan saya akan percepat lagi videonya. Setelah kita install, kita akan muncul jendela networking ya. Kita di sini kita pilih tipikal saja, kemudian kita klik next. Di bagian ini langsung saja kita klik next. Proses instalisasinya di sini mungkin cukup lama, jadi kemungkinan akan saya percepat lagi.
Di sini tahap installnya telah selesai, akan muncul jendela seperti ini. Kemudian kita pilih input, kita arahkan keyboard. Setelah itu kita pilih insert, Ctrl, Alt, dan delete. Kemudian kita klik, kita tunggu. Di sini kita masukkan password yang telah kita buat tadi. Setelah kita masukkan password yang kita buat tadi, klik OK. Kita tunggu sampai Windows-nya terbuka atau berjalan. Di sini Windows telah berhasil kita install. Sampai di sini dulu tahap instalasi Windows Server 2003 di VirtualBox. Saya akan membuat tentang install Windows Server 2008 di Turbo. Oke, langsung saja. Di sini klik nama dari komputer, tipe ini kita versi ini kita tulis dan klik Windows 2008 buat saja, langsung saya buat. Next, ini klik mulai. Sebelum kita membuat install Windows Server, kita isi dulu ISO 2008 ini bawah sekali. Mulai, next, kita tunggu. Sendiri pas ada, kita klik mesin dulu nih, kita klik istirahat ini. Di sini kita ganti nama komputernya dengan bahasa Indonesia. Langsung aja start. Sini tidak perlu diisi, langsung aja bisa. No. Sini kita tulis pilih Windows Server 2008 Interfaces Full Installation. Langsung next, itu checklist ini, next. Dan ini saja, langsung checklist next.
sini kita klik kostum. Di sini kita akan berbagi disk. Di sini kita ganti satu. Di sini kita juga seperti tadi. Langsung saja kita next. Di sini kita tunggu install Windowsnya. Di sini paling lama sekitar setengah jam saja. Kita tunggu. Moments later. Di sini hampir 3% lagi. 2% lagi nih. Kita tunggu. Ada 1%. Sini akan restart sendiri. Terus seperti tanda ini, di sini kita hampir selesai instalasi. Sini akan kembali tampilan yang instalasi tadi. Agak lama ini nunggunya. Di sini kita saja.
Klik OK. Di sini kita disuruh membuat pasport. Di sini kita diisi dengan tanda, huruf, dan kapital. Sini klik OK. Ini tanda berhasil passwordnya. Dan inilah Windows Server 2008 tampilannya, sama seperti tampilan 2003.